Ditampilkan pada suatu hari yang cerah di sebuah pusat perbelanjaan, sepasang kakak adik sedang menikmati pertunjukan. Keduanya terlihat sangat terhibur karena apa yang ditampilkan begitu mengesankan, sampai akhirnya tiba-tiba saja, ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, jangan pernah segan untuk berbuat baik selama kesempatan itu masih ada. Seperti biasa, saya akan bercerita tentunya tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Left Behind, sebuah film yang rilis pada tahun 2014 dengan Vic Armstrong sebagai sutradara, Paul Lalonde dan John Petus sebagai penulis naskah, serta aktor dan aktris yang menawan memerankan para karakter. Baik, tidak usah berlama-lama, segera siapkan kopinya dan selamat menyaksikan video alur cerita. Film dimulai dengan menampilkan Bandara JFK New York, di mana seorang mahasiswi bernama Chloe baru saja tiba. Diketahui bahwa gadis itu sedang cuti khusus dalam rangka ulang tahun sang ayah dan berharap bisa merayakan bersama-sama. Namun ketika menghubungi sang ibu, Irene, Chloe malah merasa kecewa karena ternyata ayahnya pergi bertugas. Chloe pun kemudian mendapatkan kode penerbangan yang ternyata ayahnya berangkat dari Bandara JFK, sehingga gadis itu memutuskan menunggu di sana dengan maksud untuk mengobrol. Tak lama kemudian, saat menuju ke ruang tunggu, Chloe melihat seorang penyelidik sekaligus presenter TV kondang bernama Cameron. Diketahui bahwa Cameron ini sering menjadi yang terdepan dalam melaporkan tentang bencana. Jadi salah satu penggemar pun menghampiri dan dengan berani bertanya tentang kepercayaan terhadap Alkitab. Dengan segan, Cameron menyatakan dirinya tidak sereligius itu. Si wanita kemudian melanjutkan menyebutkan salah satu ayat bahwa kelaparan, bencana, dan perang adalah suatu pertanda. Belum sempat menyelesaikan, Chloe segera menyela dengan ucapan yang sinis. Jika Tuhan mengetahui semua hal, termasuk hal buruk, maka mengapa dia diam saja? Si wanita merespon dengan penjelasan bahwa itu kesalahan manusia. Tuhan menciptakan bumi itu sempurna, tapi manusia malah merusaknya dengan berbuat kejahatan seperti yang sering ditemui. Chloe tetap bersikeras menolak, mengatakan bahwa tidak semua manusia berbuat jahat, tapi tetap dihukum. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa agama adalah suatu kebodohan karena sebenarnya Tuhan tidak pernah mencintai manusia, bahkan tidak pernah membantu di masa-masa sulit. Jelas bahwa gadis ini adalah seorang ateis. Sementara itu ditampilkan seorang pilot, Ray, yang merupakan ayah Chloe, baru saja tiba dan disambut oleh pramugari bernama Hattie. Ya, Ray sepertinya menjalin hubungan gelap dengan Hattie karena sebelum bertemu dia sempat melepaskan cincin kawin. Kembali ke Chloe yang dihampiri oleh Cameron yang mengaku terkesan dengan ketegasan terhadap keyakinan. Merasa telah diselamatkan, Cameron pun mengucapkan terima kasih karena menurutnya pertanyaan-pertanyaan religius itu adalah sesuatu yang gila. Namun bagi Chloe itu tidak seberapa dan malah menganggapnya sebagai latihan untuk menghadapi sang ibu di rumah yang disebutnya sebagai orang yang gila agama. Mengetahui bahwa Chloe sedang menunggu seseorang, Cameron pun merasa sungkan dan berniat untuk izin undur diri. Namun, kelegaan segera memenuhi relung-relung hati karena ternyata Chloe menantikan sang ayah. Di saat yang sama, Ray dan Hattie muncul. Menyadari putrinya sedang memperhatikan, Ray segera meninggalkan Hattie, lalu menuju ke Chloe untuk memeluknya. Ray juga menyadari Cameron ada di sana dan senang bisa berkenalan dengannya, serta bertanya-tanya apakah mereka berkencan. Sadar diri, Cameron segera permisi sehingga memberikan waktu kepada ayah dan anak itu melepas rindu. Dalam perbincangan, terungkap bahwa Ray tidak tahu menahu soal kedatangan Chloe, sehingga itu cukup membuatnya terkejut. Saat Chloe mengungkapkan tentang perayaan bersama di rumah, Ray mengaku telah terlambat dan tidak mungkin membatalkan penerbangan. Mereka kemudian membahas tentang hubungan Ray dan Irene, terutama Irene yang akhir-akhir ini menjadi semakin religius. Hal lain yang terungkap adalah ternyata ayah dan anak ini sama-sama anti Tuhan dan mereka sama
sama-sama muak mendengar ceramah keagamaan yang disampaikan Irene. Ya, mungkin bisa dibilang mereka menganggap Irene telah berlebihan sehingga hal ini membuat Ray dan Chloe jarang pulang karena lebih memilih menyibukkan diri. Selain itu, Chloe juga menanyakan tentang pramugari, yang mana Ray menolak untuk membahasnya, lalu meyakinkan bahwa hubungannya dengan Irene baik-baik saja. Ray kemudian menyerahkan kunci mobil, menyarankan agar Chloe pulang karena pastinya Irene dan Remy telah menunggu. Sementara Ray harus naik ke pesawat untuk bersiap. Beberapa menit kemudian, Cameron kembali menghampiri dan mengkhawatirkan Chloe yang terlihat kecewa. Tebakan itu tidak salah, Chloe memang sangat kecewa karena tidak bisa menghabiskan waktu bersama seluruh keluarga. Gadis itu lagi-lagi menghubungkan ini dengan agama dan menyalahkan Tuhan atas kekecewaan yang dialaminya. Sayangnya, Cameron tidak bisa mendengar semuanya karena dirinya juga harus berangkat ke London dengan pesawat yang dinahkodai oleh Ray. Tapi Cameron berjanji akan menghubungi asalkan diberikan nomor ponsel Chloe. Beberapa waktu kemudian, Chloe akhirnya kembali ke rumah dan segera disambut oleh adik laki-lakinya, Remy. Chloe kemudian bertemu sang ibu, lalu segera berbincang-bincang untuk melepas rindu. Namun kondisi seketika menjadi tegang karena percakapan tiba-tiba mengarah ke agama yang membuat Chloe muak dan segera pergi. Remy dengan polosnya mengatakan ingin ikut. Kepolosan itu membuat Chloe seketika melunak dan gadis itu pun memutuskan untuk pergi bersama adiknya ke sebuah pusat perbelanjaan atau biasa kita sebut mall. Sementara itu di pesawat, Ray segera menghampiri untuk menggoda Hattie. Saat waktu keberangkatan semakin dekat, Ray menuju ke ruang kokpit di mana rekannya telah menunggu dengan ucapan selamat ulang tahun. Namun Ray tidak begitu senang karena merasa bersalah akibat co-pilot itu menanyakan kabar keluarga, terutama Chloe. Adegan kemudian menampilkan kabin di mana para penumpang menunggu pesawat lepas landas. Salah satu dari mereka adalah seorang pria bertubuh kecil, Melvin, saat mencoba memasukkan barang bawaannya. Seorang pria Timur Tengah, Hasid, melihat dan mencoba menawarkan bantuan. Sayangnya Melvin malah membentak mengaku tak butuh bantuan karena meskipun kecil, dia tidak sudi dikasihani. Kembali ke Chloe dan Remy yang telah tiba di mall. Mereka berbincang-bincang tentang Ray dan Chloe pun berbohong mengatakan Ray sangat mencintainya. Setelah beberapa momen yang menyenangkan, menikmati beberapa pertunjukan, dua bersaudara itu terlibat dalam momen yang mengharukan sehingga saling berpelukan. Sayangnya, tiba-tiba saja hanya pakaian dan tas yang tertinggal, sementara Remy lenyap begitu saja dan tak ada satu kalimat pun yang bisa menjelaskan tentang kejadian ini. Segera Chloe melihat ke sekitar dan ternyata banyak yang mengalami hal sama. Bahkan bisa dibilang semua anak-anak lenyap, sementara orang dewasa hanya sebagian kecil saja yang menghilang. Di pesawat, peristiwa yang sama persis juga terjadi. Semua anak-anak hilang ditambah sebagian kecil orang dewasa dan hanya meninggalkan pakaian mereka. Tentu saja ini membuat penumpang yang tersisa merasa takut dan beberapa pria pun sepakat untuk mendobrak kokpit demi mendapatkan jawaban dari sang pilot. Namun, demi keamanan, Ray mengubah tekanan udara di kabin, menurunkan masker oksigen, dan memaksa semua penumpang untuk duduk dan mengenakannya. Ya, karena rekannya ikut menghilang, jadi secara otomatis Ray menjadi pilot tunggal. Dia mencoba menghubungi pusat kendali untuk meminta bantuan, tapi sama sekali tidak ada respon. Saat ini Ray masih belum menyadari bahwa peristiwa yang sama juga terjadi di daratan. Jadi dia mencoba menghubungi rumah dengan menggunakan telepon satelit. Dan hasilnya sama saja, tidak ada seorang pun yang menjawab. Kembali ke mall, dalam keadaan panik, Chloe mencari adiknya saat mengamati pakaian Remy. Tiba-tiba saja
Ini menyebabkan kekacauan di dalam mall, dan yang lebih buruknya lagi, orang-orang mulai melakukan penjarahan, merampas uang, dan benda-benda berharga lainnya. Beberapa saat kemudian, Chloe yang masih kebingungan berusaha menghindari suasana yang semakin liar dan tak bersahabat dengan menuju ke area parkir. Sangat disayangkan, setibanya di sana, gadis itu malah menemukan situasi yang tak jauh berbeda, bahkan mungkin lebih parah karena ada pesawat dan bus sekolah yang sama-sama mengalami kecelakaan. Di pesawat, Ray mengembalikan tekanan ke sedia kala, yang mana membuat para penumpang melepas masker. Kemudian Ray menemui langsung para penumpang untuk mulai membicarakan tentang peristiwa yang dialami. Semua mulai berdebat tentang apa yang mungkin terjadi pada orang-orang yang lenyap, mulai dari penculikan alien, wormhole, bahkan senjata pemusnah massal. Semuanya memiliki teori untuk ditawarkan, tapi tak ada satupun yang benar-benar meyakinkan. Kembali ke Chloe yang menyadari bahwa seluruh kota telah runtuh dalam kekacauan. Meskipun demikian, hal ini tidak membuatnya menyerah. Kini Chloe menuju ke rumah sakit karena berpikir mungkin saja adiknya ditemukan orang lain dan dibawa ke sana. Saat tiba, Chloe segera menghindari kekacauan, menyelinap masuk lewat pintu belakang. Dalam suasana yang begitu mencekam, Chloe melewati ruang bayi yang kosong, lalu seorang wanita menghampiri, mengatakan bahwa setiap rumah sakit di negara, bahkan mungkin di dunia, menghadapi fenomena yang sama, dan kemungkinan populasi anak-anak di seluruh dunia telah lenyap. Adegan kemudian menampilkan Ray yang menemukan jam tangan rekannya bertuliskan John 3.16 atau Yohanes 3.16. Dia juga mengetahui bahwa pramugari lain, rekan Hetty, yang juga ikut menghilang, memiliki catatan menerangkan tentang pelajaran Alkitab. Temuan-temuan tersebut seolah menjadi tamparan yang menyadarkan dan mengingatkan Ray akan Irene yang dulu pernah berbicara tentang sebuah peristiwa yang disebut rapture atau pengangkatan. Jadi dalam peristiwa ini, semua orang yang percaya kepada Tuhan bersama dengan anak-anak yang masih polos, yang jauh dari hal-hal menolak Tuhan, akan dibawa dari bumi menuju ke surga. Sementara yang menolak Tuhan atau terus-terusan melakukan kejahatan semasa hidupnya akan tetap tinggal di dunia. Segera setelah itu, Ray menjelaskan kepada Hetty tentang pernikahannya, dan Hetty tidak bisa menerima karena merasa dibohongi. Di kabin, Cameron melihat cairan mengalir dari salah satu sayap dan segera memicu kebakaran. Merasa takut, pemuda itu pun bergegas menuju ke kokpit, melaporkan kepada Ray. Keduanya menyadari bahwa itu disebabkan oleh kebocoran bahan bakar, dan itu cukup parah. Kembali ke New York, Chloe kini tiba di gereja yang sering dikunjungi oleh Irene untuk mencari jawaban. Di sana ia bertemu dengan seorang pendeta yang menjelaskan bahwa ini adalah tentang pengangkatan dan bahwa semua orang yang telah lenyap berarti akan pergi ke surga. Lebih lanjut, pria itu menjelaskan orang yang menolak untuk percaya Tuhan kini akan terjebak di dunia menghadapi kehidupan yang mengerikan sebelum Tuhan mengakhiri segalanya. Tentu saja Chloe tidak percaya, apalagi dia melihat pendeta itu sendiri juga tidak diangkat, yang mana kemungkinan ada dua, tidak ada yang namanya Tuhan, atau mungkin si pendeta sebenarnya juga tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan seperti yang dikhotbahkan. Kembali ke pesawat, Ray memberitahu Cameron yang kini masuk ke ruangan kokpit bahwa cepat atau lambat api yang membakar sayap pesawat akan segera padam atau setidaknya tidak akan semakin membesar. Hanya saja, kebocoran tersebut membuat bahan bakar habis sehingga kini satu-satunya solusi adalah memutar balik ke New York. Dan tapinya lagi, masalah baru muncul. Sampai saat ini mereka tidak bisa menghubungi pusat kendali.
Putus asa karena masih belum mendapat kabar dari keluarga, Ray meminta tolong Cameron untuk menghubungi Chloe. Suatu kebetulan yang mengejutkan karena si jurnalis telah lebih dulu melakukan bahkan sejak beberapa jam yang lalu, menandakan ada kekhawatiran terhadap Chloe mengarah pada suatu perasaan yang mendalam. Setelah beberapa saat, entah bagaimana komunikasi terhubung dengan seseorang yang berada di pusat kendali yang juga merupakan kenalan Ray, bernama Marcus. Marcus menjelaskan bahwa kondisi bandara sangat kacau sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pendaratan. Ray mencoba mencari solusi, meminta untuk menghubungi bandara terdekat lain yang juga berada di New York. Namun Marcus mengungkapkan bahwa sebagian besar bandara-bandara di dunia mengalami kekacauan yang aneh, dan tiba-tiba ini Ray pun kini menjadi semakin khawatir dan menyadari bahwa situasi jauh lebih serius dari apa yang ia kira. Karena tidak punya pilihan, maka tujuan masih tetap ke JFK sembari memikirkan cara paling aman untuk saat ini. Selanjutnya, Cameron kembali ke kabin dan menemukan beberapa kekacauan yang seharusnya tak terjadi, mulai dari perseteruan Hasid yang taat dengan Melvin yang ateis, sampai dengan seorang wanita bernama Shasta yang menggila. Terungkap bahwa Shasta adalah istri dari seorang olahragawan terkenal, bepergian dengan putrinya yang menghilang saat dirinya tidur. Takut dan panik jadi satu, Shasta membuat kekacauan menuduh para penumpang menculik putrinya. Beruntung Cameron berhasil menenangkan dan membuat si wanita terbuka, di mana pada momen ini terungkap bahwa suami Shasta adalah orang yang buruk, selalu menuduh Shasta ingin membawa lari anak mereka. Kini dengan kondisi putri mereka yang hilang, Shasta harus menghadapi perlakuan kasar suaminya. Di saat yang sama, penumpang lain, seorang wanita berkacamata, Venice, tiba-tiba berdiri, berbicara tentang peristiwa dalam Alkitab, rapture, namun dia ragu untuk melanjutkan karena tak banyak tahu. Kembali ke Chloe, setelah tidak menemukan sang ibu di rumah, maka gadis itu pun berpikir bahwa sang ayah juga telah ikut menghilang dan memperkirakan pesawatnya akan segera jatuh. Dalam kegalauan tingkat maksimal, Chloe melakukan hal-hal yang tak terbayangkan, bahkan nekat memanjat jembatan demi mengakhiri segalanya. Di sisi lain, Cameron kembali ke kokpit setelah berhasil menenangkan para penumpang meskipun bukan tugasnya. Cameron melaporkan apa yang terjadi sembari terus menghubungi Chloe. Pada suatu momen, panggilan itu secara tiba-tiba tersambung bertepatan dengan saat-saat terakhir Chloe. Chloe segera menerima dan suasana pun seketika penuh haru sekaligus lega. Chloe berterima kasih kepada Cameron yang telah menelpon. Selain itu, Chloe juga berbicara dengan sang ayah. Ray meminta maaf dan kini keduanya sama-sama mengakui bahwa apa yang Irene yakini selama ini adalah sepenuhnya benar. Kemudian Ray menjelaskan tentang kondisi pesawat dan tidak yakin apakah bisa mendaratkannya dengan selamat. Mendengar hal ini, Chloe pun bertekad untuk melakukan sesuatu. Saat telepon terputus, gadis itu bergegas mengambil kendaraan untuk memulai rencana membuat jalur pendaratan. Beberapa waktu kemudian, komunikasi dengan Ray berhasil terhubung kembali dan segera Chloe menjelaskan tentang rencana. Gadis itu juga dengan cerdik membuat ledakan demi memberitahukan lokasi tepatnya kepada sang ayah. Ini sangat cukup bagi Ray untuk mengetahui lokasi, lalu dengan cepat menggunakan jalur yang telah disiapkan untuk melakukan pendaratan. Meskipun terjadi gesekan hebat yang menghancurkan roda, tapi pesawat berhasil mendarat dengan selamat. Film pun ditutup dengan menampilkan semua penumpang menuruni pesawat dengan perasaan lega. Bahkan ada yang mengatakan segala hal yang buruk telah berlalu. Namun menurut Chloe, berdasarkan apa yang dikatakan pendeta, jika pengangkatan telah selesai, maka kini mereka semua, umat manusia, akan menjalani tahun-tahun yang gelap, tahun-tahun kejam, dan penuh dengan malapetaka. Mampukah mereka bertahan? Dan tamat.
Seharusnya, mungkin itulah kata-kata saya tentang film ini. Film tentang orang-orang beriman yang diculik, yang dibintangi Om Nico ini seharusnya lebih gila, seharusnya lebih banyak kepanikan yang memuncak menjadi kekacauan total, dan seharusnya lebih bergairah, serta lebih banyak intensitas, dan tentunya lebih unik. Ya, film ini bisa dibilang remake dari Left Behind tahun 2001, diikuti dengan beberapa sequel langsung ke DVD. Semuanya adaptasi dari novel apokaliptik karya Jerry B. Jenkins dan tim lain. Target penontonnya tentu saja umat dari salah satu agama, yang mana difokuskan mengajak orang yang tidak beragama untuk percaya Tuhan. Tapi jujur, saya agak kecewa dengan akting Om Nico di sini sebagai pilot kang selingkuh yang melihat cahaya kiamat sudah dekat. Alasan selingkuhnya sama dengan alasan Chloe kuliah jauh, yaitu Irene yang secara tiba-tiba menemukan Tuhan, mendesak semua orang di sekitarnya untuk ikut melakukan hal yang sama. Jadi si Ray pun mendekati pramugari dan berencana untuk berkencan merayakan ulang tahunnya di London sambil menonton konser U2. Premis film ini sebenarnya cukup menarik, bagaimana sebuah pernikahan bisa bertahan ketika salah satu pasangan mengalami pencerahan rohani sementara yang lain tetap skeptis. Ini seperti retakan yang muncul ketika satu orang mencoba berhenti merokok sementara yang lain masih terus kecanduan. Pertanyaan, bagaimana mereka menjaga keharmonisan atau bagaimana keluarga itu bisa tetap utuh seharusnya menjadi fokus utama. Sayangnya film ini lebih tertarik pada kehebohan kiamat daripada eksplorasi tentang kedalaman hubungan manusia. Banyak adegan duk-duk mong alias duduk-duduk ngomong dalam film ini. Ketemu ini duduk-duduk ngomong, ketemu anu duduk-duduk ngomong, tapi kemudian tiba-tiba Tuhan mulai memanggil orang-orang yang hatinya murni ke surga, yang mana kebanyakan anak-anak dan sedikit orang dewasa. Awalnya tidak ada yang menyadari ini adalah perbuatan Tuhan. Ya, sampai akhirnya memang tidak ada bukti yang benar-benar nyata, tapi keyakinan beberapa karakter termasuk karakter utama membuat teori ini semakin meyakinkan. Orang-orang menghilang, hanya meninggalkan pakaian dan barang-barang tepat di mana mereka terakhir kali terlihat, termasuk adik laki-lakinya Chloe dan ibunya yang tidak ditampilkan. Kekacauan terjadi ketika jutaan orang menghilang di seluruh dunia, atau setidaknya kekacauan yang tersirat. Ini termasuk jatuhnya pesawat yang menghantam area parkir mall dan jatuhnya bus sekolah di jembatan. Penampilan ini seharusnya lebih dramatis, tapi sang sutradara memilih untuk menampilkan keramaian, menampilkan banyak orang berlarian sambil melambaikan tangan ke atas. Padahal di langit juga orang-orang mulai menghilang, termasuk seorang pramugari dan co-pilot. Para penumpang di kelas 1 yang digambarkan dengan sangat singkat mulai panik dan bertengkar, termasuk seorang pengusaha Texas, seorang yang berasal dari Asia yang ahli teori konspirasi, dan seorang wanita pewaris kekayaan yang mabuk. Ada pula seorang ibu paranoid dan tidak stabil yang entah bagaimana menyelundupkan pistol ke dalam pesawat. Dan terakhir, ada ocehan terus-menerus antara Hasid si muslim yang baik hati dan Melvin si pria kecil yang pemarah. Mungkin bermaksud untuk komedi, tapi entah bagaimana terasa kurang. Film ini akhirnya mendekati tingkat kegilaan yang menyenangkan saat mencapai kesimpulannya. Meskipun masih tanda tanya, tapi menurut saya apa yang dikatakan pendeta benar adanya. Ini mirip dengan film yang pernah saya buatkan alur ceritanya dulu, The Remaining. Mulai kini, umat manusia akan hidup penuh dengan malapetaka dan tahun demi tahun dilewati dengan penderitaan sampai akhirnya kiamat datang. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!